Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh Sobat Maestro yang mendengarkan siaran pada pagi Sabat ini. Kiranya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bahagian kita. Dan saya akan menemani saudara-saudaraku sekalian dalam renungan pagi ini melalui sebuah judul Memahami Atribut Allah. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa dan memohon berkat Tuhan, memohon tuntunan Roh Kudus agar kami boleh memahami kehendak Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan yang benar. Kami mohonkan berkat dan tuntunan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana saya sebutkan, judulnya Memahami Atribut Tuhan, yang saya dasarkan dari perikop Matius pasal 25 ayat 14-30, sebuah cerita tentang talenta. Dan sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah cerita yang menarik. Ada satu perusahaan yang bekerja di bidang tambang, dan di perusahaan itu ada banyak orang yang berbeda-beda sifatnya. Dan seorang pemimpin harus mengetahui sifat-sifat mereka. Maka ketika bekerja, para pekerja menggunakan topi atau helm, layaknya helm para pekerja. Dan di atas helm itu ada satu bulatan warna, di mana warna itu berbeda-beda. Ada yang hijau, ada yang merah, ada kuning, ada biru, dan semua warna itu dilekatkan di topi mereka untuk menunjukkan siapa mereka sesungguhnya, sifat apa yang mereka miliki, sehingga para pemimpin dapat memperlakukan mereka, memberi perintah kepada mereka secara tepat sesuai dengan pemahaman mereka. Menarik sekali saudaraku sekalian, ada satu perusahaan seperti ini. Itu artinya saudaraku, bahwa memahami sifat seseorang, memahami sifat sahabat kita, memahami sifat Tuhan adalah sangat penting untuk kita memiliki hubungan yang lebih dekat dengan orang tersebut, dengan figur tersebut. Baik saudaraku sekalian, untuk memahami apa yang saya sedang maksudkan di sini, mari kita melihat kembali cerita yang terdapat dalam Matius pasal 25 tentang perumpamaan talenta. Dikatakan demikian. Sebab hal kerajaan sorga, ayat 14, sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Saudaraku, ketika Tuhan menunjukkan satu pelajaran buat kita, apa yang harus kita pahami, seringkali Tuhan memberikan sebuah kata atau frase yang penting buat kita, yaitu kerajaan surga. Karena segala sesuatu dikaitkan dengan bahwa kita memiliki sebuah kerajaan dan Allah lah rajanya, dan kita adalah warganya yang harus belajar bagaimana menjadi warga kerajaan surga tersebut. Nah, hal kerajaan sorga digambarkan dari satu sisi yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus, dikatakan seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi diberi 2 talenta, dan yang seorang lagi diberi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Selanjutnya ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Lalu hamba yang menerima 2 talenta juga berbuat demikian, saudara.
dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, dia pun pergi. Namun pergi untuk menggali lubang, dan di dalam tanah lubang itu lalu dia menyembunyikan uang atau talenta tuannya tadi. Ayat 19, lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan. Ya, mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang kepada tuan itu, yang membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Oh, maka tuan itu berkata padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Lalu katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, ini, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan beri kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuan ini. Maka jawab Tuan itu, sang pemilik talenta itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dicampakkan hamba itu. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang terakhir yang barusan kita baca menunjukkan bahwa pemahaman tentang Allah itu sangat menentukan kehidupan kita pada masa akhir, atau kehidupan kita nanti di akhirat. Jadi kehidupan kita masa yang akan datang, masa yang Tuhan siapkan buat kita, itu ditentukan oleh karena pemahaman kita tentang Tuhan. Dari mana kesimpulan itu? Pertama, ayat ini, ayat 30, bahwa dicampakkan hamba itu ke dalam kegelapan, di sana ada kertak gigi. Ini menunjukkan satu situasi keadaan di mana hukuman kekal dilakukan. Ya. Nah, dan itu saudaraku sekalian, kita lihat cerita ini di awal bahwa kenapa ada satu orang yang tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia lakukan itu? Inilah yang kita mau pelajari saudaraku sekalian. Dari cerita yang mungkin ini ada cerita yang sangat populer, tetapi saya ingin kita memahami situasi mengapa ada orang seperti ini. Baik saudaraku sekalian. Pertama, yang kita mau bagikan kepada saudara dan kita semua para pendengar Maestro, bahwa yang pertama kita harus pahami, ada pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita yang berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin lebih banyak, ada mungkin hanya sedikit.
dan hanya satu. Namun saudaraku sekalian, yang saya ingin kasih tahu pada kita sekalian, bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki talenta atau tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki skill yang mungkin mengatakan, saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini nggak bisa seperti si Anu, saya ini apalah, saya nggak bisa sesuatu yang bisa saya lakukan. Pemahaman ini sangat keliru, karena ayat ini pasti salah berarti. Kalau ada orang berpikir demikian, mungkin ayat ini salah. Namun ayat ini adalah kebenaran yang dinyatakan pada kita, bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak diberi sedikit atau satu talenta. Nah, itu sebabnya bagi adik-adik sekalian, saudara-saudara yang mungkin merasa bahwa hanya orang tertentu yang diberikan, tapi sesungguhnya kita semua diberi walaupun hanya satu, dan itu harus dikembangkan, dikerjakan sehingga menjadi berkat buat kita. Lalu saudaraku sekalian, mengapa yang satu ini, yang orang yang ketiga, hamba yang ketiga ini melakukan satu perkara yang mungkin aneh? Diberi satu talenta malah dikubur. Satu perbuatan yang sangat mengecewakan bagi Tuhan tadi. Dan saudaraku sekalian, untuk melihat betapa kecewanya sang Tuhan tadi, kita melihat berapa sih nilai satu talenta yang diberikan itu. Ada 5 talenta tadi, ada 2 talenta, dan ada satu orang atau satu hamba yang diberi 1 talenta. Namun berapa sih 1 talenta itu? Ada 2 kemungkinan jawaban untuk memberi nilainya. Yaitu yang pertama, kita mengukurnya dengan 1 talenta itu menurut ukuran berat pada waktu itu. Rupanya itu jumlahnya atau beratnya 34 kg. Nah, kalau 34 kg talenta dan menggunakan nilai uang perak pada waktu itu, ya sebutlah nilai perak itu hanya 13.000 atau 15.000 per gramnya, maka dikali 34.000 gram, maka hasilnya 1 talenta itu 442 juta. Wow, ini satu angka yang besar saudaraku sekalian. Mungkin untuk rumah yang sederhana yang kita bisa miliki masih terbeli dengan uang 442 juta, atau bahkan mungkin bisa sampai 500 juta dengan 1 talenta itu. Jadi besar sekali saudaraku. Bayangkan kalau 500 juta atau 400 juta kita kubur, biarkan tidak digunakan apa-apa. Betapa marahnya sang pemilik yang sudah mempercayakan talenta itu. Atau cara kedua adalah membandingkan bahwa di masa Yesus hidup, para pekerja itu diberi 1 dinar atau 1 denarius, ya. Dan 1 dinar itu terdiri dari koin perak yang beratnya 3,9 gram, ya. Atau mungkin sebutlah 4 gram. Maka kalau 1 talenta itu, ya, berisi 34 kilo atau 34.000 gram, maka dibagi 4 gram tadi, maka akan kena menjadi 8.700, dan kemudian kalau kita bagi menjadi 365 hari, maka itu 23 lebih atau 24 tahun saudaraku sekalian untuk mendapatkan 1 talenta tadi, ya. Karena dibandingkan dengan 1 talenta itu 34.000 dinar. Wah, besar sekali. Jadi 1 talenta adalah setara dengan 24 tahun harus bekerja. Dan kalau 24 tahun dikali, ya, kali 12 bulan, dan 1 bulannya mungkin dengan UMR kita, ya. UMR kita mungkin sampai, ya, kalau di Jakarta 44 jutaan, kalau di Bandung barangkali 3 jutaan. Satu angka yang sudah mendekati nilai atau sudah bahkan lebih 1 miliar. Jadi bayangkan 1 miliar direndam atau dikubur begitu saja, tidak digunakan apa-apa. Betapa marahnya sang Tuhan tadi. Jadi saudaraku sekalian, ini satu nilai yang besar sekali. Jadi 1 talenta, 1 kemampuan, 1 skill yang Tuhan berikan, itu nilainya besar sekali, lebih besar daripada sekedar nilai uang, ya. Dan inilah yang mau diberikan pengharganya pada kita. Bagi anak-anak muda yang mungkin sekarang mendengarkan siaran ini,
Saya rindu bahwa kita menghargai apa yang Tuhan percayakan, walaupun sedikit, walaupun hanya satu. Ya, baik. Namun demikian, saudaraku sekalian, ada masalah dengan orang tadi. Orang tadi itu tidak melakukan apa-apa, bahkan justru dikubur. Ya, saudaraku, kisah itu menunjukkan ada kelompok orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan serta memenuhi kebutuhannya dan jadi berkat bahkan bagi sesama. Namun ada kelompok orang yang ingin hidup dengan santai, tidak mau kerja keras. Ngapain? Gini pun masih bisa hidup, katanya. Tapi saudaraku sekalian, apa ini karangan? Apa masih ada orang seperti ini sekarang? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kisah ini ditulis untuk semua orang dan di segala zaman. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, banyak orang seperti ini. Masih banyak orang yang mungkin ingin hidup bersantai saja, tidak harus perlu dengan kerja keras, dan bisa menikmati hidup dengan orang lain yang kerja keras. Wah, luar biasa. Tapi persoalannya mengapa? Ini yang penting. Mengapa ada orang seperti itu? Seperti yang saya bagikan dalam judul di awal, ya, memahami akan sahabat kita, saudara kita, dan memahami sifat Tuhan kita akan membuat kita berbeda sekali. Jadi, saudaraku sekalian, di sini terdapat salah paham persepsi tentang Allah. Ya, karena dikatakan dalam ayat tadi bahwa aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang kejam, katanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang saya takut sekali dengan Tuhan itu, sehingga saya menguburkan talenta itu, karena Tuhan ini adalah orang yang menuai di tempat yang tidak menanam, ya, menuai di tempat yang tidak menabur. Jadi saya takut. Di sini ada dua kata yang menarik sekali. Dia menganggap tuannya itu kejam dan dia menjadi takut. Jadi saudaraku, memahami Allah yang kejam, mengenal dan percaya Allah yang kejam, yang keras, yang keji, yang pelit dan tidak peduli, inilah masalahnya. Sehingga ada orang yang tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi saudaraku, ada satu bidang ilmu di gereja mungkin, dan secara umum menyebutnya teologi, ya, yaitu ilmu tentang Allah. Dan menurut kitab suci yang kita miliki, bahwa ilmu tentang Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci. Dan dalam kitab suci, walaupun mungkin kita membaca kok ada Allah yang mungkin menghukum, ada Allah yang mungkin menghakimi, menunjukkan seperti seolah-olah Allah itu keras, kejam. Sama sekali pemikiran itu sangat keliru. Oleh karena ada banyak cerita di dalamnya secara komplit, secara komprehensif kita membacanya, maka kita mendapati Alkitab menunjukkan adalah pribadi Allah yang penuh kasih dan berkemurahan selalu. Bahkan kepada orang yang berulang-ulang berbuat jahat, Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya. Namun demikian tentu Allah itu adil, yang satu saat kelak setiap orang akan mendapat upahnya. Seperti dalam cerita talenta tadi. Pada akhirnya ada perhitungan. Pada akhirnya akan ada pengadilan, di mana ada orang yang akan beroleh berkat sukacita, berkat di akhir zaman dia berhidup yang kekal, dan mereka yang tidak mau bekerja sama sekali, yang tidak mau peduli dan tidak mau mengenal pribadi Allah yang penuh kasih itu, sehingga pada akhirnya memperoleh kematian yang kekal. Jadi sahabatku, saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin cerita ini cerita yang biasa kita dengar, sebuah khotbah yang mungkin kita bisa gali lebih luas. Namun yang saya soroti saat ini, dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30 ditunjukkan ada hal yang penting yang di dalam kehidupan rohani kita memahami dengan baik sifat atau atribut Allah itu, sehingga akan merubah cara berpikir kita dan cara bekerja kita. Dan saya rindu bahwa kita sekalian yang mendengarkan siaran ini boleh memahami dan hidup dalam kebenaran dan penuh sukacita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita, sehingga itu menjadi berkat buat saudara dan saya, dan bahkan menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudaraku, mari kita akan tutup dan kita renungkan pengajaran firman Tuhan ini dengan berdoa bersama-sama.
Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Kami ucapkan terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang menunjukkan pada kami satu pribadi Allah yang peduli, yang mengasihi, yang berkemurahan, dan saat yang sama adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang sangat baik untuk mana kami boleh hidup di dalam kebenaran dan menjadi berkat. Dan sahabat-sahabat kami, Sobat Meso yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini, biarlah oleh pertolongan Tuhan dalam segala keluhannya, dalam segala sakit penyakit yang dialami, dan di dalam beban yang berat, atau mungkin dalam kesesatan, kami memohon tangan Tuhan terulur dan memberikan kekuatan, keteguhan iman, dan Engkau akan mengaruniakan juga kesembuhan. Inilah doa dan permohonan dan syukur kami Bapa. Kami berdoa hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.